Selamat pagi, Prof. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di lapangan mengenai survei angkutan umum khususnya Transmetro Drewata, tepatnya pada koridor 3B. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam laporan yang disajikan dalam bentuk PPT ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iputu Surya Budiana dengan NIM akhiran 020, kemudian dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Madiki Karmajanti dengan akhiran NIM 010. Dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pandey Putuadika Pertama Wijaksa dengan akhiran NIM 012. Dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwayadi Fibri Antari dengan 3 NIM akhiran 017. Dan rekan saya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Pandekoma Putri Suryan Dewi dengan NIM akhiran 022. Baik, itu merupakan perkenalan dari anggota kelompok kami, tepatnya pada kelompok 5. Presentasi akan saya lanjutkan ke topik pembahasan. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu metode penelitian, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan akan dipresentasikan oleh rekan saya, Pandey Komang Putri Suryan Dewi. Terima kasih. Atas waktu yang diberikan, mungkin di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan terkait Transmetro Dewata. Jadi, Transmetro Dewata adalah sistem angkutan umum berbasis bus yang beroperasi di Pulau Bali. Diluncurkan pada 7 September 2020, bertujuan untuk menyediakan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi penduduk dan wisatawan. Sistem ini terutama melayani Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Transmetro Dewata menggunakan skema pembelian layanan by the service yang disubsidi pemerintah, di mana pemerintah membeli layanan dari operator untuk melayani masyarakat. Program ini diimplementasikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggunakan teknologi telematika dan sistem pembayaran non-tunai untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan angkutan umum. Mungkin bisa di next. Untuk koridor Transmetro Dewata sendiri, ini melayani 5 koridor yang menghubungkan kawasan aglomerasi Sarbagita. Keseluruhan koridor Transmetro Dewata tersebut melalui wilayah Kota Denpasar. Bus Transmetro Dewata menjadi bus rapid transit atau BRT yang rute layanan saat ini ada 5 koridor, yakni koridor pertama dari Sentral Parkir Kute Badung sampai ke Terminal Pesiapan Tabanan. Kemudian untuk koridor kedua dari Terminal Ubung, Kota Denpasar sampai ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung. Koridor ketiga dari Terminal Ubung, Kota Denpasar sampai Pantai Matahari Terbit di Kota Denpasar. Kemudian koridor keempat dari Gor Ngurah Rai, Kota Denpasar sampai ke Sentral Parkir Monkey Forest Ubud di Gianyar. Kemudian yang terakhir itu ada koridor 5 di Sentral Parkir Kute Badung sampai ke Politeknik Negeri Bali, Badung. Mungkin bisa di next. Nah, jadi survei angkutan umum yang dilakukan oleh kelompok kami adalah survei angkutan umum Transmetro pada koridor 3B. Berikut merupakan detail trayek yang dilalui bus Transmetro Dewata koridor 3B yang dimulai dari Terminal Ubung sampai Matahari Terbit, di mana gambar atau detail dari setiap halte yang dilalui untuk bus Transmetro Dewata koridor 3B bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu saya serahkan kepada Surya Budiana. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pandey Komang Putri Suryan Dewi. Di sini saya Iputu Surya Budiana akan menjelaskan tahapan yang selanjutnya pada laporan kami, yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pertama, pembahasan dari metodologi penelitian yaitu tahapan penelitian. Seperti yang diketahui bahwa tahapan penelitian akan terdiri atas bagian alir penelitian, di mana dapat dilihat
Yang pertama proses yang dilakukan itu kajian pustaka, kemudian studi pendahuluan, survei pendahuluan, identifikasi masalah, penetapan lokasi pemberhentian, pengumpulan data, di mana pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer itu terdiri atas data produksi bus dan data karakteristik bus. Yang selanjutnya itu data sekunder terdiri atas peta lokasi terminal dan halte, lintasan trayek Transmetro Dewata Koridor 3, jumlah penumpang, jumlah armada dan pegawai, biaya operasional kendaraan, dan yang terakhir itu suku bunga bank. Dari kedua data tersebut didapatkanlah metode analisis. Metode analisis tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis BOK, analisis pendapatan, analisis kelayakan finansial, yang dimana terdiri atas NPV, BCR, dan IRR. Yang selanjutnya yaitu analisis sensitivitas, yang kemudian yaitu analisis kebutuhan subsidi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan laksana. Dari bagan alir penelitian ini, dari setiap bahan-bahan penelitian ini nantinya akan dijelaskan pada materi apa. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan proses pelaksanaan kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan materi dan pustaka yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian pustaka berisi mengenai teori-teori yang memiliki kaitan dengan angkutan umum dan standar dalam penyelenggaraannya. Kajian pustaka atau biasa dikatakan sebagai studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku, mencari di internet, membaca studi terdahulu yang berkaitan dengan studi yang sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah tahap awal yang dilakukan untuk memperoleh informasi data-data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti melakukan kajian terhadap laporan tugas akhir terdahulu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan juga pengamatan awal pada lokasi penelitian, khususnya yaitu pada trayek koridor 3B pada Terminal Ubung sampai ke Matahari Terbit PP. Studi pendahuluan juga terdapat pelaksanaan pengamatan secara langsung di lapangan, yang dimana tujuannya itu adalah untuk melihat secara langsung mengenai kondisi dan kinerja angkutan dan melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki kaitan dengan angkutan. Lokasi pengamatan dilakukan pada koridor 3B yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan rute Terminal Ubung menuju pada Pantai Matahari Terbit PP. Survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk menentukan lokasi pemberhentian, pengecekan formulir, dan waktu survei dari hari yang sesuai untuk pelaksanaan penelitian. Pada survei pendahuluan, nantinya surveyor akan mendapatkan informasi data-data terkait dengan penelitian yang dilakukan, seperti angkutan yang beroperasi, waktu yang beroperasi angkutan, penetapan lokasi pemberhentian, dan yang terakhir perencanaan penelitian. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah penetapan lokasi pemberhentian. Masalah penelitian diidentifikasi terlebih dahulu untuk memudahkan pendefinisian tahapan penelitian. Setelah masalah ini diketahui, tujuan dari penelitian ini ditentukan dalam penelitian literatur dilanjutkan. Kemudian memeriksa referensi dan peraturan resmi yang terkait dengan angkutan umum dan membaca studi sebelumnya yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan agar dapat mempermudah dalam memahami proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Pada teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan proses-proses kegiatan yang dilakukan, yaitu seperti mengidentifikasi masalah sampai mendapatkan hasil akhir. Pengumpulan data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan juga pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam laporan ini, data yang termasuk dalam kategori data primer adalah data yang diperoleh dari hasil survei lapangan dengan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data produksi dan karakteristik bus. Kemudian, pengumpulan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai instansi yang dianggap mampu untuk menunjang dan sangat membantu dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, data komponen BOK dalam data sekunder kemudian dianalisis tarif operasional bus Transmetro Dewata, kemudian terdapat perhitungan tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan atau BOK, dan data sekunder lainnya didapatkan dari PT Satria Transjaya. Selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, analisis biaya operasional kendaraan atau BOK. Persamaan yang digunakan untuk menganalisis BOK adalah yang pertama, analisis BOK total per tahun sebelum perhitungan keuntungan bagi operator. Yang kedua, analisis BOK total per tahun dengan perhitungan keuntungan bagi operator. Yang ketiga, analisis BOK total per kilometer sebelum perhitungan keuntungan bagi operator.
Yang terakhir yaitu analisis BOK total per kilometer dengan perhitungan keuntungan bagi operator. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Analisis finansial biasanya didasarkan pada keuntungan yang dirasakan oleh investor. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi, antara lain yang pertama yaitu nilai bersih pada saat sekarang atau net present value atau NPV, kemudian perbandingan antara manfaat dan biaya, benefit cost ratio atau BCR, kemudian ada angka laju pengambilan internal atau internal rate of return atau IRR. Selanjutnya itu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan ketika analisis finansial menentukan bahwa investasi dalam proyek layak dilakukan. Semua keputusan profitabilitas harus disertai dengan analisis sensitivitas untuk menguji seberapa sensitif keputusan tersebut terhadap perubahan faktor dan parameter yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan subsidi. Analisis kebutuhan subsidi dilakukan ketika suatu proyek tidak layak atau menguntungkan bagi investor, sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah. Analisis kebutuhan subsidi untuk proyek ini dilakukan dengan membandingkan tarif berdasarkan BOK dan tarif yang berlaku setempat. Selisih antara harga berdasarkan BOK dan harga lokal yang akan berlaku di lapangan menentukan besaran subsidi dari pemerintah. Kemudian tahapan penelitian yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Seperti yang kita ketahui, simpulan adalah proses atau suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir berupa makna yang dianggap sebagai hal yang penting dari data yang telah dianalisis sebelumnya. Saran adalah rekomendasi untuk memecahkan masalah yang ada. Dari saran-saran yang diberikan dapat dijadikan sebuah masukan untuk perubahan-perubahan sehingga menjadi perbaikan lebih lanjut agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, itu merupakan bagian dari metodologi penelitian. Presentasi akan dilanjutkan pada hasil dan pembahasan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Surya Budiana atas penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pada topik berikutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Nah, sebelumnya untuk waktu dan tempat dari penelitian atau survei onboarding kami ini adalah untuk tempat pelaksanaannya itu adalah dari Terminal Ubung hingga Pantai Matahari Terbit, karena koridor yang kami survei itu adalah koridor 3B, yang mana koridor 3B adalah menghubungkan antara Terminal Ubung dengan juga Pantai Matahari Terbit. Lalu untuk waktu penelitian atau survei kami itu adalah pada hari Minggu 2 Juni 2024. Setelah kami melakukan survei, berikut adalah beberapa hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, untuk koridor bus 3B atau K3B itu memiliki jumlah kursi sebanyak 19 buah kursi, dengan 2 kursi untuk pesanan disabilitas. Lalu yang selanjutnya adalah bus yang beroperasi untuk koridor 3B itu sendiri adalah 14 buah bus, dengan setiap busnya itu melakukan 4 kali trip. Lalu untuk jumlah bus dari yang dimiliki oleh koridor 3B itu adalah sejumlah 14 bus, yaitu sama dengan jumlah bus yang beroperasi untuk koridor 3B. Lalu selanjutnya berikut adalah merupakan data hasil dari survei yang telah kami lakukan. Nah, untuk survei yang telah kami lakukan sendiri itu, kami melakukan survei yang tertera pada layar merupakan survei untuk bus yang pertama, yaitu survei dari origin ke destination atau dari Terminal Ubung ke Pantai Matahari Terbit. Nah, untuk survei yang kami lakukan sendiri itu, kami melakukan survei pada yang pertama itu adalah lokasi halte dari Terminal Ubung hingga Pantai Matahari Terbit. Setelah itu jarak per segmen atau jarak dari setiap halte ke halte-halte lainnya, lalu jumlah penumpang naik, jumlah penumpang turun, dan juga jumlah penumpang dalam kendaraan. Selain itu, kami juga mencatat atau mensurvei waktu dari keberangkatan dari satu terminal ke terminal, dari satu halte ke Selain itu, kami juga melakukan survei pada kecepatan. Nah, untuk perhitungan kecepatan ini sendiri, kami menggunakan rumus umum, yaitu jarak dibagi waktu, yang mana jarak ini adalah jarak dari satu halte ke halte lainnya, dan waktunya ini adalah waktu yang ditempuh atau waktu yang dibutuhkan dari satu halte ke halte lainnya. Selanjutnya, ini adalah hasil dari survei dari destination ke origin dari bus 1 atau dari
dari pantai Matahari Terbit ke Terminal Ubung. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil dari survei dari Terminal Ubung ke Pantai Matahari Terbit untuk bus yang kedua. Dan berikut ini adalah hasil dari survei dari Pantai Matahari Terbit ke Terminal Ubung untuk bus yang kedua. Setelah itu kami juga melakukan perhitungan pada kinerja operasional angkutan umum Transmetro Dewata Koridor 3B. Nah, untuk kinerja operasional ini terdiri dari beberapa topik. Yang pertama itu adalah menghitung volume penumpang. Nah, per harinya. Untuk perhitungan jumlah penumpang atau volume penumpang dapat lihat pada layar. Adalah sebanyak 6,5 penumpang. Nah, jarak perjalanan merupakan jarak yang dilalui oleh angkutan dimulai dari tempat asal hingga ke tempat tujuan. Perhitungan jarak perjalanan dapat dilakukan melakukan perumusan yang tertera pada layar. Nah, untuk angkutan umum Transmetro Dewata Koridor 3B sendiri itu mulai beroperasi pukul 4 pagi dan berhenti beroperasi pada pukul 9 banyak 39 km. Sehingga jarak perjalanan yang dapat dilalui oleh bus Transmetro Dewata Koridor 3B adalah 4 kali rit tersebut dikalikan dengan panjang ruasnya yaitu 39 sehingga menghasilkan jarak perjalanan sepanjang 156 km. Lalu yang selanjutnya adalah faktor muatan atau load factor. Nah, faktor muatan ini sendiri merupakan perbandingan jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh angkutan umum dengan daya tampung yang dimiliki pada setiap segmen atau halte. Nah, faktor muatan ini sendiri dapat dihitung menggunakan perumusan seperti yang tertera pada slide. Nah, setelah melakukan perhitungan, berikut adalah hasil yang kami dapatkan. Nah, yang pertama itu adalah dari origin ke destination atau perhitungan load factor dari Terminal Ubung ke Pantai Matahari Terbit. Untuk bus yang pertama, yang yaitu sebesar 15,38%, lalu untuk bus yang kedua itu adalah sebesar 12,82%. Lalu berikut merupakan hasil perhitungan dari destination ke origin atau dari Pantai Matahari Terbit ke Terminal Ubung. Untuk load factor bus 1 itu adalah sebesar 2,56% dan untuk load factor bus kedua itu sebesar 7,69%. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan mengenai headway. Jadi headway itu adalah merupakan rata-rata waktu atau jarak kedatangan dari dua kendaraan angkutan umum. Nah, untuk headway itu sendiri dapat dihitung dengan cara yaitu waktu kedatangan dari bus 2 dikurang dengan waktu kedatangan dari bus 1. Setelah untuk bus 2 dan bus 1 itu adalah 12 menit. Lalu selanjutnya adalah waktu perjalanan. Waktu perjalanan sendiri merupakan waktu maksimum yang diperlukan suatu angkutan umum untuk melakukan perjalanan, yang dimana di dalamnya itu termasuk waktu tunggu, waktu berjalan menuju pemberhentian, dan waktu selama angkutan bergerak. Nah, untuk perumusannya itu dapat tertera pada slide. Setelah kami melakukan perhitungan, didapatkanlah hasil seperti pada slide, yaitu yang pertama, perhitungan dari origin destination atau dari Terminal Ubung ke Pantai Matahari Terbit. Nah, rata-rata waktu origin atau mencapai Pantai Matahari Terbit dari Terminal Ubung adalah sebesar 51,5 menit. Lalu yang kedua adalah hasil perhitungan dari destination ke origin atau dari Pantai Matahari Terbit ke Terminal Ubung. Nah, waktu atau rata-rata waktu yang dibutuhkan angkutan untuk mencapai origin dari destination atau dari Pantai Matahari Terbit ke Terminal Ubung adalah sebesar 51 menit. Oke, yang selanjutnya adalah kecepatan angkutan. Nah, jadi kecepatan angkutan dengan mencatat waktu kendaraan berangkat hingga tiba di tempat asal serta jarak
perjalanan dari pesan untuk kecepatan angkutan yang tertera pada slide. Setelah kami melakukan perhitungan, didapatkanlah hasil untuk kecepatan angkutan dari origin ke destination atau 27,06 km per jam. Lalu untuk dari Terminal Ubung ke Pantai Matahari Terbit untuk bus 2 memiliki kecepatan angkutan sebesar 26,44 km per jam. Lalu untuk Terminal Ubung untuk bus 1 itu memiliki kecepatan angkutan sebesar 17,78 km per jam. Dan yang terakhir adalah kecepatan angkutan dari destination ke origin untuk bus 2, yaitu memiliki kecepatan sebesar 20 km per jam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai biaya operasional kendaraan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya operasional kendaraan atau BOK. Jadi untuk perhitungan komponen BOK ini mengacu pada pedoman yang dikeluarkan pada Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor SK 687/AJ206/DRJD/2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan penumpang di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur. Nah, sebelum lanjut ke perhitungan BOK, di sini saya akan menjelaskan mengenai atribut armada. Untuk tipe busnya itu sendiri adalah tipe bus sedang, jenis pelayanannya adalah bus rapid transit, untuk kapasitas angkutannya itu adalah 39 orang dengan 19 kursi dan 20 handgrip. Untuk merek kendaraan sendiri itu ada Mitsubishi, untuk tahun pembuatannya adalah tahun 2020, dan untuk daya mesinnya adalah 3,908 per 100 cc per HP. Untuk dimensi kendaraannya itu ada 7,720 meter kali 2,1 meter dikali 3, itu adalah kelas jalan 3. Untuk data-data ini itu didapatkan dari PT Satria Transjaya 2023. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan di sini untuk jarak tempuh per round trip atau jarak tempuh dari titik awal yaitu Terminal Ubung kembali lagi ke Terminal Ubung itu adalah 39 km. Untuk waktu tempuh per round trip-nya itu adalah 1,75 22,29 km per jam. Untuk waktu operasi per harinya itu adalah 14,5 jam atau 14 jam 30 menit. Untuk frekuensi per harinya itu adalah 4 round trip. Untuk hari operasi per tahunnya adalah 365 hari. Untuk jarak tempuh rata-rata per harinya adalah 156 km. Untuk jarak tempuh rata-rata per bulannya itu ada 4.680 km. Dan untuk jarak tempuh rata-rata per tahunnya adalah 56.940 km. Dan untuk jumlah bus di koridor 3 ini adalah 14 unit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen BOK. Jadi sebelum itu, untuk komponen BOK itu sendiri, dia terdiri dari dua, ada yang komponen biaya langsung dan komponen biaya tidak langsung. Dan untuk komponen biaya langsung, Transmetro Dewata Koridor 3 ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap, itu terdiri dari biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya awak kendaraan, biaya STNK, biaya kebersihan bus, dan biaya uji kir. Sedangkan untuk biaya tidak tetapnya, itu terdiri dari biaya BBM, biaya ban, biaya servis, biaya penambahan oli mesin, biaya pemeriksaan atau overhaul, dan biaya pemeliharaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya penyusutan. Untuk biaya penyusutan itu dihitung berdasarkan harga kendaraan, masa penyusutan, dan nilai residu. Nah, untuk harga kendaraan itu sendiri adalah Rp812.352.200. Untuk nilai residunya itu adalah 20% dan untuk masa susutnya adalah 5 tahun. Rp162.470.240.
Sehingga untuk biaya penyusutannya itu dapat dihitung dengan cara harga kendaraan dikurang dengan nilai residu dibagi dengan masa susut. Sehingga didapatkan total dari biaya penyusutannya adalah Rp129.976.192 per bus per tahunnya. Selanjutnya adalah biaya bunga modal. Nah, biaya bunga modal ini dihitung berdasarkan pada harga kendaraan, tingkat suku bunga, dan masa pinjaman. Untuk asumsi perhitungan biaya ini mengacu pada penetapan pemenang lelang proyek bus Transmetro Dewata yakni sebesar 9,57% per tahunnya. Untuk biaya bunga modal itu sendiri dapat dihitung dengan N plus 1/2 dikali dengan harga kendaraan dikali I dibagi dengan masa susutnya. Sehingga untuk biaya bunga modal atau BM yaitu sebesar Rp46.645.378 per bus per tahunnya. Selanjutnya adalah biaya awak kendaraan. Nah, untuk biaya awak kendaraan ini dihitung berdasarkan gaji atau upah awak bus, uang dinas jalan, dan tunjangan sosial lainnya. Besaran upah ini digunakan yang mengacu pada peraturan pengupahan dalam keputusan Gubernur Bali nomor 999/03M tahun 2023 tentang upah minimum kabupaten atau kota 2024. Sehingga setelah ditotalkan untuk total biaya awak per bus per tahunnya yaitu sebesar Rp164.013.286. Untuk biaya STNK itu terdiri dari dua komponen yaitu biaya pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ. Nah, untuk biaya PKB ini digunakan sebesar 1% dikali dengan 30% dari harga kendaraan. Dan untuk biaya SWDK LLJ ini diperoleh dari Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 16/PMK 010/2017 pasal 5 ayat 2 huruf H dengan biaya sebesar Rp87.000. Sehingga setelah diperhitungkan untuk biaya STNK-nya itu diperoleh per bus per tahunnya adalah Rp2.524.054. Selanjutnya adalah biaya kebersihan bus. Untuk pemeliharaan kebersihan bus dan cuci bus ini dilakukan sendiri oleh operator. Nah, biaya kebersihan dan cuci bus ini dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja serta alat dan bahan yang digunakan. Pada bus Transmetro Dewata Koridor 3 ini terdapat 4 orang petugas, sehingga setelah ditotalkan untuk total biaya kebersihan bus per tahunnya itu adalah Rp11.739.597,70. Selanjutnya adalah biaya ujikir. Nah, ujikir ini dilakukan 2 kali setiap tahunnya yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Dan dalam hal ini, instansi tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Sehingga untuk biaya ujikirnya adalah sebesar Rp208.000. Nah, selanjutnya adalah untuk biaya yang tidak tetap. Nah, untuk biaya tidak tetap itu adalah yang pertama biaya BBM. Biaya BBM ini dihitung berdasarkan jenis dan harga bahan bakar yang digunakan serta rata-rata konsumsi BBM dari kendaraan. Jenis BBM yang digunakan yaitu solar dengan harga sebesar Rp6.800 per liter dengan rata-rata konsumsi BBM sebesar 5 km per liter. Sehingga untuk biaya BBM per tahunnya adalah dihitung dengan jarak tempuh dibagi dengan rata-rata konsumsi BBM dikali dengan harga BBM. Sehingga untuk biaya BBM per bus per tahunnya adalah sebesar Rp77.438.400. Selanjutnya untuk biaya ban. Nah, biaya ban ini dihitung berdasarkan tipe dan jumlah ban yang digunakan, harga ban, dan daya tahan ban. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bus Transmetro Dewata Koridor 3B menggunakan 6 buah ban merek Swallow Super 60 Vilapan ukuran 750/16 dengan harga per bannya itu sebesar Rp1.496.000 dan daya tahan ban itu sebesar 21.000 km. Sehingga untuk harga biaya ban per bus per tahunnya sebesar Rp24.337.783.
Nah, selanjutnya adalah untuk biaya servis per tahunnya. Seperti pada tabel, ini merupakan komponen-komponen servis itu terdapat 10 komponen. Sehingga setelah ditotalkan, harga dari biaya servis per bus per tahunnya itu adalah sebesar Rp12.600.325. Selanjutnya adalah untuk biaya penambahan oli. Biaya penambahan oli ini dihitung berdasarkan banyaknya penambahan oli, periodik penambahan oli, dan harga oli. Berdasarkan data terdahulu, pada bus Transmetro Dewata Koridor 3, ini dilakukan sebanyak 3 hari sekali dengan volume penambahan sebanyak 300 ml atau 0,3 liter. Sehingga biaya penambahan olinya itu dihitung dengan jumlah hari per tahunnya itu 365 dibagi dengan periode penambahan oli dikali volume penambahan oli mesin dikali dengan harga oli, sehingga untuk biaya penambahan oli mesin per bus per tahunnya adalah Rp1.715.500. Selanjutnya untuk biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan atau overhaul ini terdiri atas 2 jenis, yaitu pemeriksaan mesin bus dan pemeriksaan bodi bus. Nah, untuk untuk biaya pemeriksaan ini dihitung berdasarkan periode dan biaya pemeriksaan. Untuk biaya pemeriksaan mesin ini dilakukan setiap 250.000 km dengan biaya sebesar 12 juta. Sedangkan biaya pemeriksaan bodi diambil 15% dari harga karoseri tiap 300.000 km. Untuk rincian perhitungan biaya dapat dilihat pada slide, sehingga setelah ditotalkan untuk biaya pemeriksaan mesin dan biaya pemeriksaan bodi itu didapatkan total pemeriksaan sebesar Rp11.797.968. Selanjutnya adalah untuk biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya penggantian suku cadang, biaya pemeliharaan bodi, dan biaya pemeliharaan aksesoris seperti AC, speaker, running tax, dan lain-lain. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, biaya penggantian suku cadang ini diambil sebesar 2% dari harga kasis atau rangka dan mesin. Sedangkan biaya pemeliharaan bodi diambil sebesar 1% dari harga karoseri. Dan biaya pemeliharaan aksesoris diambil sebesar 1% dari harga kendaraan. Nah, untuk rincian perhitungan biaya pemeliharaan ini dapat dilihat pada tabel di slide, dan untuk total dari biaya pemeliharaan atau biaya penggantian ini adalah sebesar Rp20.667.512. Nah, itu dia tadi untuk komponen biaya langsung Transmetro Dewata Koridor 3. Selanjutnya adalah komponen biaya tidak langsung Transmetro Dewata Koridor 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya dari Made Kika Armajayanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen biaya tidak langsung dari bus Transmetro Dewata untuk koridor 3B. Nah, untuk komponen biaya tidak langsungnya itu terdiri dari 2 bagian. Itu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama biaya staf atau pegawai selain awak kendaraan, kemudian yang kedua biaya pengelolaan. Nah, untuk biaya staf atau pegawai selain awak kendaraan itu terdiri dari gaji atau upah, kemudian biaya perjalanan dinas per tahun, kemudian asuransi per tahun, dan tunjangan hari raya. Kemudian bagian yang kedua yaitu biaya pengelolaan. Nah, biaya pengelolaan terdiri dari biaya bangunan kantor dan bengkel, kemudian biaya pool, kemudian biaya penyusutan sarana bengkel, dan biaya izin usaha. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu biaya tidak tetap, itu terdiri dari biaya pemasaran dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya tetap yang berdasarkan hasil survei kami. Nah, komponen biaya tidak langsung yang dianggap sebagai biaya tetap yaitu terdiri dari biaya staf dan pegawai selain awak kendaraan dan biaya pengelolaan. Nah, perhitungan ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang ditabulasikan pada tabel berikut. Nah, berikut merupakan hasil survei kami.
Untuk komponen yang pertama, yaitu biaya staf atau pegawai selain awak kendaraan, itu terdiri dari gaji atau upah, diperoleh sebesar 5.599.314,95 dalam satuan rupiah. Kemudian untuk biaya perjalanan dinas per tahunnya diperoleh sebesar 1.900.051.052,63 rupiah. Kemudian untuk asuransi per tahunnya diperoleh sebesar 500.075.49,65 rupiah. Kemudian untuk tunjangan hari rayanya diperoleh sebesar 400.066.609,58 rupiah. Kemudian untuk komponen yang kedua, itu biaya pengelolaannya. Nah, untuk biaya bangunan, kantor, dan bengkel itu diperoleh sebesar 4.526.315,79 rupiah. Kemudian untuk biaya pool diperoleh sebesar 2.500.055.000,00 rupiah. Kemudian untuk biaya penyusutan sarana bengkel diperoleh sebesar 286.004,06 rupiah. Kemudian untuk biaya izin usaha itu diperoleh sebesar 18.045,11 rupiah. Kemudian untuk biaya tetap, kemudian untuk biaya tidak tetap. Nah, komponen biaya tidak langsung yang dianggap sebagai biaya tidak tetap yaitu seperti biaya pemasaran serta lainnya. Pada perhitungan ini, biaya pemasaran dan lainnya ditetapkan sebesar 0,00 rupiah. Selanjutnya merupakan rekapitulasi biaya operasional kendaraan bus Transmetro Dewata untuk koridor 3B. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada bab sebelumnya, didapatkan hasil rekapitulasi biaya operasional kendaraan Transmetro Dewata untuk koridor 3B per bus per tahun dan per kilometer yang ditabulasikan pada tabel berikut. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu biaya langsung. Untuk biaya tetapnya itu terdiri dari biaya penyusutan. Untuk biaya penyusutan per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar 100.299.196.192,00 rupiah. Kemudian untuk biaya penyusutan per kilometernya itu diperoleh sebesar 2.282,69 rupiah. Kemudian untuk biaya bunga modal per bus per tahunnya diperoleh sebesar 46.645.378,00 rupiah. Kemudian untuk biaya bunga modal per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 819,20 rupiah. Kemudian untuk biaya awak busnya untuk bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar 100.064.013.286,00 rupiah. Kemudian untuk biaya awak bus per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 2.880,46 rupiah. Kemudian untuk biaya kebersihan dan cuci bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar 11.739.597,70 rupiah. Kemudian untuk biaya kebersihan dan cuci bus per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 206,17. Kemudian untuk biaya STNK bus per tahun per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar 2.524.053,60 rupiah. Kemudian untuk biaya STNK bus per tahun per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 44,33 rupiah. Kemudian untuk biaya uji KIR-nya per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar 200.208.000,00 rupiah. Kemudian untuk biaya uji KIR per kilometernya itu diperoleh sebesar 3,65 rupiah. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu biaya tidak tetapnya. Untuk biaya BBM per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar 77.438.400 rupiah. Kemudian untuk biaya BBM
per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp1.360. Kemudian untuk biaya ban per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp24.337.783,00. Kemudian untuk biaya ban per kilometernya itu diperoleh sebesar Rp427,43. Kemudian untuk biaya servis per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp12.600.325,60. Kemudian untuk biaya servis per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp221,29. Kemudian untuk biaya pemeriksaan atau overhaul per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp35.393.904. Kemudian untuk biaya pemeriksaan atau overhaul per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp621,60. Kemudian untuk penambahan oli mesin per bus per tahunnya diperoleh sebesar Rp1.715.500. Kemudian untuk per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp30,13. Kemudian untuk biaya pemeliharaan atau penggantian per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp20.667.512. Kemudian untuk biaya per kilometernya itu diperoleh sebesar Rp362,97. Kemudian komponen yang kedua yaitu biaya tidak langsungnya. Untuk biaya tetap terdiri dari biaya staf atau pegawai selain awak kendaraan dan biaya pengelolaan. Untuk biaya staf atau pegawai selain awak kendaraannya, itu yang pertama gaji atau upahnya per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp5.599.314,95. Kemudian untuk per kilometernya diperoleh sebesar Rp98,34. Kemudian untuk uang dinas jalan per bus per tahunnya diperoleh sebesar Rp1.951.52,63. Untuk biaya kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp34,27. Kemudian untuk tunjangan sosial per bus per tahunnya yaitu diperoleh Rp966.699,58. Kemudian untuk per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp17,01. Kemudian tunjangan hari raya per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp466.609,58. Kemudian untuk biaya per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp8,19. Kemudian untuk biaya pengelolaannya yang pertama biaya bangunan, kantor dan bengkel untuk per bus per tahunnya yaitu diperoleh sebesar Rp5.526.315,90. Kemudian untuk per kilometernya yaitu diperoleh sebesar Rp79,49. Kemudian untuk biaya pool per bus per tahunnya itu diperoleh sebesar Rp2.555.000. Kemudian untuk per kilometernya itu diperoleh sebesar Rp44,87. Kemudian untuk penyusutan inventaris karena tidak ada. Kemudian untuk penyusutan sarana bengkel diperoleh per bus per tahunnya yaitu sebesar Rp286.604,06. Kemudian untuk per kilometernya diperoleh sebesar Rp5,03. Untuk biaya admin kantor, kemudian biaya pemeliharaan kantor, kemudian biaya pemeliharaan bengkel itu tidak ada. Kemudian lanjut dengan biaya listrik, air, dan telepon diperoleh untuk harga bus per tahunnya yaitu diperoleh Rp378.947,37. Kemudian untuk per kilometernya yaitu diperoleh Rp6,66. Untuk biaya izin rakyatnya tidak ada. Kemudian lanjut untuk biaya izin usaha itu diperoleh per bus per tahunnya yaitu sebesar Rp18.045,11. Kemudian untuk per kilometernya yaitu diperoleh Rp0,32. Kemudian untuk biaya tidak tetapnya. Nah, untuk biaya pemasaran dan biaya lain-lain itu tidak ada. Kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan
untuk biaya-biayanya diperoleh sebesar 500 ribu 500 juta 44 juta 10.521,08 rupiah. Kemudian untuk jumlah secara keseluruhan per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 9.554,10. Kemudian ditambahkan dengan PPN 10%, maka diperoleh sebesar 54.400.152,11 rupiah. Kemudian untuk biaya per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 955,4.101 rupiah. Nah, maka kita dapat menghitung BOK atau biaya operasional kendaraannya yaitu diperoleh sebesar 500 juta 98.400.011.573,19 rupiah. Kemudian untuk BOK per kilometernya yaitu diperoleh 10.509,51 rupiah. Dan untuk BOK plus keuntungan 15%-nya, untuk keuntungan 15%-nya diperoleh sebesar 89.761.735,98 rupiah. Kemudian untuk per kilometernya yaitu diperoleh sebesar 1.576,427 rupiah. Nah, untuk BOK plus keuntungannya itu diperoleh sebesar 600.88.173.309,17 rupiah. Kemudian untuk per kilometernya itu diperoleh sebesar 12.085,94 rupiah. Nah, maka daripada itu kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil survei kami yang berkaitan dengan kinerja, operasional, dan kualitas pelayanan angkutan kota Transmetro Dewata pada koridor 3B dengan trayek Terminal Ubung hingga Pantai Matahari Terbit, kami melaksanakan survei pada Minggu 2 Juni 2024 mulai dari pukul 9.05 WITA dan berakhir pada pukul 10.57 WITA. Nah, total jumlah penumpang dari 2 bus yang kami survei adalah 11 penumpang dalam perjalanan dari origin menuju destination dan 4 penumpang dalam perjalanan dari destination menuju origin. Nah, dapat kami simpulkan lebih banyak penumpang yang naik dari origin ke destination karena masyarakat memanfaatkan angkutan umum untuk bekerja maupun belanja. Selain itu, ada wisatawan domestik yang menggunakan angkutan umum untuk pergi rekreasi ke pantai karena dirasa lebih hemat dibandingkan menggunakan ojek online. Transmetro Dewata memiliki jarak perjalanan 31 km dari origin menuju destination dan 31 km dari destination menuju origin. Nah, untuk kecepatan rata-rata bus berkisar antara 17 km per jam hingga 27 km per jam yang menyesuaikan kondisi jalanan pada saat trip. Kemudian untuk headway, pada halte Terminal Hubung adalah 12 menit. Kemudian dengan biaya 4.400 per orang, tiap armada menyediakan 19 buah, yang dimana 17 kursi penumpang umum dan 2 kursi penumpang disabilitas. Dengan 20 handgrip, dan pada koridor 3B, total bus yang ada sejumlah 14 unit. Untuk Transmetro Dewata memiliki BOK per bus per tahun dengan total sebesar 500.998.411.573,19 rupiah. Dan untuk BOK per bus per kilometer dengan total sebesar 10.509,51 rupiah. Transmetro Dewata memiliki BOK tambah keuntungan 15% per bus per tahun dengan total sebesar 600.088.173.309,17 rupiah. Dan untuk BOK ditambah dengan keuntungan 15% per bus per KM dengan total sebesar 12.085,94 rupiah.
Kemudian untuk saran yang dapat kami berikan pada survei ini yaitu tidak semua halte memiliki sarana tempat duduk bagi para penumpang yang sedang menunggu kedatangan bus. Terdapat larangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan halte ataupun halte teman bus. Dan sebaiknya Transmetro Dewata memiliki jalur khusus agar meningkatkan minat masyarakat untuk naik bus Transmetro Dewata. Maka oleh karena itu diharapkan pemerintah segera untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan para pengguna angkutan Kota Transmetro Dewata. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator untuk dipandu. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok 5 yang mempresentasikan mengenai angkutan umum Transmetro Dewata, tepatnya pada koridor 3B, yang melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi pengamatan Terminal Ubung sampai ke Pantai Matahari Terbit, kemudian dari Pantai Matahari Terbit kembali ke Terminal Ubung untuk mendapatkan data-data penelitian mengenai angkutan umum. Saya, Iputu Surya Budiana, dan rekan saya, Mbak Diki Atmajayanti, dan rekan saya, Pandey Putu Adhika Pratama Wijaksa, dan rekan saya, Niwayan Devi Priantari. dan yang terakhir rekan saya, Pandey Komang Putri Suryan Dewi. Pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi kelompok kami mengenai angkutan umum Transmetro Dewata Koridor 3B. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya.